Selamat bertemu dalam mata kuliah manajemen risiko. Kali ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang pengertiannya. Nah, jadi risiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa yang merugikan. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Jadi, dengan demikian risiko itu mempunyai karakteristik. Yang pertama, merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Nah, yang kedua, ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Jadi itu yang pertama gitu. Tidak pasti bahwa sesuatu itu akan terjadi seperti apa. Kemudian jika itu terjadi akan menimbulkan kerugian. Kemudian tentang manajemen risiko atau risk management, itu studinya dimulai setelah Perang Dunia Kedua, namun pada perkembangannya itu lebih banyak terkait dengan melindungi kerugian keuangannya. Nah, jadi dikembangkanlah asuransi pasar untuk melindungi dari berbagai kerugian, utamanya itu terkait dengan kecelakaan. Kegiatan perlindungan diri itu menjadi penting dan berkembang. Nah, kemudian jenis aktivitas ini mempengaruhi kemungkinan kerugian atau biaya sebelum timbul. Nah, jadi bagaimana kita mempengaruhi kemungkinannya. Kemudian akan mempengaruhi kondisional tentang keuangan, terutama keuangan ya pada masa itu. Nah, jadi lebih lanjut, risiko itu berkembang kepada studi tentang ketidakpastian dan kaitannya dengan pengambilan keputusan. Secara khusus, risiko itu atau bentuk ketidakpastian itu kita sudah harapkan ya akan terjadi, tapi belum tahu kepastiannya akan seperti apa. Ketidakpastian adalah ciri umum dari banyak keputusan setiap hari. Nah, jadi kaitannya dengan keputusan, sebetulnya keputusan yang kita ambil juga akan terkait dengan beberapa hal menyangkut ketidakpastian. Ketidakpastian ini muncul dalam situasi yang di mana tersedia informasi yang sangat terbatas atau yang sulit dihitung ya, tentang perilaku yang diprediksi. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut kemudian ya, bagaimana kita bisa mengukur bahwa sesuatu itu ada yang lebih pasti dan juga ada yang semakin tidak pasti ya. Nah, itu kaitannya dengan pengambilan keputusan. Nah, tujuan dari manajemen risiko perusahaan itu sendiri adalah untuk menciptakan kerangka acuan ya atau referensi bagaimana kemungkinannya perusahaan itu menangani risiko dan ketidakpastian yang mungkin timbul ya. Nah, selanjutnya perusahaan itu harus mengidentifikasi, menilai atau mengukur ya dari resiko-resiko yang mungkin timbul untuk perusahaannya. Dan manajemen risiko itu adalah bagian dari proses pengembangan strategis di sebuah perusahaan. Itu dilakukan oleh level tertinggi ya atau direksi, dirancang dan direncanakan oleh level tertinggi. Atau sekarang kita kenal dengan istilah C-level ya. Chief level. Itu mengidentifikasi apa saja resiko yang mungkin ya terkait dengan perusahaannya, lalu mengukur sejauh mana dan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi resiko tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis resiko. Jadi setelah diidentifikasi oleh beberapa ahli ya atau akademisi, nah secara garis besar apa saja jenis-jenis resiko itu? Resiko atau
terkait dengan ketidakpastian itu menyangkut kurang lebih ada 3 hal ya. Ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian lingkungan, dan ketidakpastian perilaku manusia. Nah, tentu saja kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari ketiga hal ini ya, ketiga jenis risiko ini, kerugiannya juga bisa terkait ke berbagai aspek. Nah, yang pertama itu ketidakpastian ekonomi. Tentu ini adalah terkait dengan prospek ekonomi di masa depan itu tidak dapat diprediksi ya. Apa yang akan terjadi dengan perekonomian. Contohnya saja di tahun 97-98 itu tidak ada yang bisa memprediksi ya. Ternyata perekonomian di Indonesia dan Asia serta seluruh dunia ya secara umum itu ternyata mengalami kemerosotan ya. Nilai tukar rupiah juga sangat jatuh pada waktu itu. Nah, itu tidak ada orang yang bisa menduga hal itu terjadi. Nah, jadi biasanya memang terkait dengan peristiwa ekonomi yang negatif. Ketidakpastian ekonomi itu bisa mencakup inflasi ya. Prediksi tingkat inflasi itu tidak stabil ya. Atau ketidakpastian inflasi. Terus kekhawatiran atas penurunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Nah, atau bahkan sampai resesi ya. Nah, kita pun beberapa tahun ke belakang ya sempat dihadapkan pada kemungkinan akan terjadinya resesi ekonomi. Kemudian orang-orang takut akan dipecat ya, dijadikan pengangguran. Kemudian prospek tentang nilai tukar atau devaluasi mata uang yang cepat, seperti yang tadi dicontohkan ya. Kemudian kekhawatiran atas pinjaman pemerintah. Misalnya pasar tidak mau membiayai lebih banyak untuk membayar hutang ya. Nah, akhirnya gagal bayar. Kemudian adanya perubahan besar dalam struktur ekonomi. Nah, ini contohnya di Eropa ya. Ketika Inggris tidak mau bergabung dengan Uni Eropa. Nah, itu struktur ekonomi berubah sangat besar. Nah, itu kurang lebih ketidakpastian yang pertama ya, menyangkut ketidakpastian ekonomi. Nah, lalu berikutnya ketidakpastian lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah lingkungan di sekitar kita atau lingkungan di sekitar perusahaan ya. Ketidakpastian lingkungan itu terjadi ketika perusahaan memiliki sedikit atau bahkan tidak sama sekali ya, tidak ada kendali terhadap lingkungan di sekitar mereka. Nah, itu tentunya sulit untuk dikendalikan sehingga akan timbul ketidakpastian di lingkungan sekitar mereka. Nah, lingkungan tersebut punya peran ya. Nah, ini lebih buruknya lagi karena lingkungan itu punya peran dalam berfungsinya bisnis perusahaan tersebut. Sehingga terpaksa ya perusahaan itu harus memperhitungkan faktor-faktor yang ada di lingkungan tersebut. Nah, lingkungan ini juga bisa saja berupa lingkungan alam ya atau lingkungan masyarakat. Bisa juga lingkungan pemerintahannya ya dan sebagainya. Selanjutnya adalah ketidakpastian perilaku manusia atau human uncertainty. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa perilaku manusia itu memiliki respon yang berbeda-beda terhadap setiap perubahan atau kejadian. Nah, maka ada juga unsur ketidakpastian di dalam perilaku manusia. Contohnya ketika mensikapi sebuah perkembangan pasar, nah itu respon pasar itu akan berbeda-beda, akan menuju kemana, itu juga sulit untuk diperkirakan. Oke, demikian untuk video kali ini, untuk pengertian dan juga jenis-jenis resiko. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa
manajemen resiko yang kita pelajari itu adalah untuk mengurangi perusahaan itu mengurangi resiko-resiko yang terjadi ya, mengurangi kerugian yang mungkin timbul akibat beberapa peristiwa yang akan terjadi yang senantiasa akan merugikan gitu ya. Nah, itu apa saja yang harus dikelola oleh perusahaan, apa saja yang harus diperhatikan ya. Nah, terkait tadi jenis-jenis resiko yang menyangkut ekonomi, lingkungan maupun manusianya. Tentu saja banyak peristiwa yang memiliki unsur ketidakpastian ya, seperti bencana alam, kebakaran, kemudian perubahan ekonomi, perubahan situasi politik, dan sebagainya. Nah, itu yang harus dihadapi oleh perusahaan dan bagaimana mengurangi dampak kerugiannya ketika peristiwa itu terjadi. Terima kasih, sampai bertemu di video yang berikutnya.